3 bulan itu adalah acara pembersihan bagi si jabang bayi. Sesuai dengan agama dan tradisi di Bali, manusia Bali Hindu sesungguhnya manusia yang penuh ritual agama yang terbungkus dalam manusayatnya dan fitrayatnya. Ritual agama itu dilakukan terhadap manusia Bali Hindu dari sejak dalam kandungan, lahir sampai menginjak dewasa, dari dewasa sampai meninggal. Dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing menurut tempat atau desa, waktu atau kala, dan keadaan atau patra. Ketika usia bayi sudah 3 bulan atau 105 hari, organ tubuh bayi sudah sempurna, dalam arti panca inderanya sudah aktif. Peredaran darah dan pencernaannya sudah normal. Aktifnya panca indera membawa dampak positif dan negatif pada kesucian Atman atau roh si bayi, sehingga perlu diadakan upacara tutuk sambutan atau nigang sasihin yang bertujuan untuk penyucian jiwatman, jiwa, dan penyucian badan si bayi seperti yang dialami pada waktu acara tutuk kambuhan atau saat bayi berumur 42 hari. Namun, pada 3 bulanan, penekanannya agar jiwatman sang bayi benar-benar berada pada raganya. Pada upacara ini, nama si bayi disyahkan. Pemberian nama seorang bayi bagi masyarakat Hindu Bali diberikan bukan semata untuk identitas bayi, namun sejatinya nama yang diberikan juga mempunyai arti makna tersendiri dari nama yang diberikannya.
Jika seorang menggunakan nama Ketut, sudah dapat dipastikan pemiliknya merupakan anak keempat atau kedelapan atau ke-12 dan seterusnya dalam kelipatan 4. Dan jika seseorang menggunakan nama Putu atau Wayan, sudah dapat dipastikan pengguna nama tersebut adalah anak pertama atau anak kelima dan seterusnya. Ada juga nama khas Hindu Bali yang dahulunya merupakan aturan dari warna, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra, seperti Ida Bagus, Igusti, Dewa, atau Cokorda. Setelah nama diberikan kepada si bayi, selanjutnya nama itu disyahkan, yang ditandai dengan pemberian perhiasan seperti gelang, kalung, giwang, atau subeng dengan melubangi telinganya. Pada upacara 3 bulanan ini, ayah dan ibu bayi harus mebiakala dengan tujuan menghilangkan cuntaka, yaitu suatu keadaan tidak suci menurut pandangan agama Hindu karena melahirkan. Makna acara start dia dari sekarang 3 bulan ini, dia mengadakan suatu korban yang salah satunya adalah korban pemotongan rambut yang disebut mepetik. Dalam ajaran agama Hindu, telu bulan atau Nigang Sasihin disebut juga Niskara Mana Samskara, yang berarti bebas keluar. Ini maksudnya bayi yang selalu berada di dalam rumah bersamaan sang ibu bisa dibawa keluar rumah setelah dilaksanakan upacara Niskara Mana Samskara. Dengan dilaksanakannya upacara tersebut, anak akan memperoleh udara segar dan cahaya Deva Surya. Deva Surya memberikan kehidupan baru bagi setiap orang di dunia ini. Dalam prosesinya, ada beberapa tahapan penting yang dilakukan, yaitu ngangkit, mecolongan, dan mesuegan. Acara ngangkit adalah acara lanjutan daripada acara Atmawodana, yang dimana orang Bali itu pada agama Hindu Bali mempercaya bahwa ada reinkarnasi sehingga ada kelahiran kembali. Atmawodana itu dulunya kita sudah melakukan Sawodana, Atmawodana, pengabenan, nyekah, memukur, sarang ngelingyang. Setelah itu sekarang dianggap daripada itu lahirlah kembali ke dunia ini, masuk ke rohnya si bayi yang sekarang. Setelah itu, itulah yang kita adakan upacara ngangkit. Roh yang mungkin masih ada di tengah samudra, masih ada kemana-mana di Buana Agung ini, kita masukkan kembali ke si jabang bayi ini, supaya dia itu entak di si jabang bayi ini.
Prosesi ngangkit bisa dilakukan di pantai atau di tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjemput roh atau jiwatman sang bayi. Mestinya orang ngangkit itu di Segara pada umumnya. Tetapi kebiasaan kami di sini di keluarga Puri, ngangkit itu di Tebos namanya, di daerah yang kemarin itu. Dan di sana kita mengambil sesuatu benda yang kita dapatkan dan kita bawa pulang gitu. Nah, karena seolah-olah, karena dengan cerita yang dulu-dulu daripada leluhur kami mengatakan bahwa zaman dulu leluhur kami itu pada saat menyeberangi sungai itu jatuh naik kuda di sana. Nah itu, kemarin itulah acara ngangkit itu, kita ngangkit ke sana, kita menjemput roh itu di sana dengan simbolis mengambil apa yang kita dapatkan, batu kayak atau apa kita bawa pulang. Ngangkit itu upekara, kalau masalah upekara banyak, ada upekara, ada 9 tingkat upekara. Salah satunya yang kemarin itu yang kita lakukan itu adalah seperti pertama adalah pembersihan. Kita membersihkan tempat yang ada di sana, lokasi di sana. Terus kedua yang disebut dengan ayaban. Kemarin pembersihannya dengan Pariascita, biokawanan Pariascita, Sarang Durmangala, itu untuk upacara pembersihannya, dan ayabannya kita puluk bebangkit. Sarana upakara untuk upacara ini ada yang kecil dengan banten panglepasan, penyambutan, jejanganan, banten kumara, dan tataban. Sementara upakara yang besar ditambah dengan pula gembal, banten penglukatan, dan banten turun tanah. Untuk membekali si bayi, dalam prosesi 3 bulanan ini, ada yang disebut dengan megogo-gogoan.
Dalam prosesi ini, si bayi yang dibantu oleh orang tua akan mengambil beberapa perhiasan yang telah disucikan oleh seorang pedanda atau mangku yang dipercaya. Ya, itu namanya mogogo-gogoan. Ya, si jabang bayi itu setelah dia turun tanah, sudah dia menginjak tanah, berarti dia sudah boleh mencari kehidupan di dunia ini, boleh mencari harta benda di dunia ini untuk kelangsungan hidupnya.
Itulah yang dia cari tadi, emas perak itu istilahnya, gelang apa yang dia dapatkan gitu. Selain pemberian nama dan perhiasan kepada si bayi, pada prosesi ini juga si bayi sudah bisa menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di tanah. Ritual ini menggambarkan kesiapan si bayi untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Prosesi demi prosesi telah dilakukan. Dan sebelum bayi bisa menginjakkan kakinya di tanah, ada prosesi mekurung-kurungan yang perlu dilakukan. Dalam prosesi ini, bayi yang belum bisa duduk sempurna akan dibantu oleh seorang anak kecil yang masih merupakan saudara terdekat dari si bayi. Itu adalah acara turun tanah daripada si jabang bayi. Boleh dikatakan mulai hari inilah dia tuh baru boleh turun, baru boleh menginjak tanah. Sebelum itu sebenarnya dia tidak boleh menginjak tanah, dia masih kayak dewa gitu, dia tuh kita gimana ya, tidak menyentuh pertiwi gitu. Nah sekarang ini dengan turunnya tanah tadi itu acara itu, kita sudah permisi kepada Ibu Pertiwi, kepada Buana Agung ini, bahwa kita akan menginjak itu mulai hari ini. Dia sudah boleh belajar merangkak, berjalan dan lain sebagainya untuk kehidupannya dia gitu, dengan permisinya seperti tadi gitu. Setelah itu, digelarlah upacara mepetik, yaitu acara pemotongan rambut untuk pertama kalinya. Apabila keadaan ubun-ubun si bayi belum baik, maka rambut di bagian ubun-ubun tersebut dibiarkan menjadi jambot atau jambul dan akan digunting pada waktu upacara peringatan hari lahir yang pertama atau sesuai dengan keadaan. Upacara mepetik ini merupakan rangkaian dari upacara tutuk sambutan. Ya, itu waktu menggunting itu acara korbannya si bayi. Inilah hari korban pertamanya untuk bagi dia
pada dunia ini dengan mengorbankan rambutnya. Rambutnya ini sekarang dikorbankan, tetapi dalam sastranya disebutkan bahwa itu adalah membuat catuspate, membuat perempatan pada diri kita untuk memasuki siwa, sada siwa, prama siwa kepada tubuh kita, sehingga kita itu bisa hidup dengan layaklah di dunia ini. Bayi yang belum diupacarai 3 bulanan, ia masih cuntake, belum suci. Namun, apabila berada jauh di rantau dan juga tidak ada yang bisa membuat upacara pada hari yang tepat, maka ketika pulang ke Bali, semua anak-anak diupacarai sekaligus. Ini pengecualian, lebih baik terlambat daripada tidak. Upacaranya boleh massal, hanya saja Banten peras tatahan, masing-masing anak 1. Banten peras tersebut adalah sebagai lambang kesuksesan. Dalamnya terkemas suatu pernyataan dan permohonan untuk hidup sukses, serta konsep untuk mencapainya. Konsep hidup sukses itulah yang ditanamkan ke dalam lubuk hati sanubari umat lewat natap Banten peras.